saya hari ini bersama dengan Anton, desainer dari Tebet Eco Park, dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana proses desain dari taman yang sekarang sangat ramai ini dan ada di belakang saya. Halo Anton. Hai, apa kabar? Baik. Ya, mungkin di pertama kita minta Anton untuk bisa memperkenalkan diri ke audiens kita dulu. Ya, nama saya Anton Syura, prinsipal dari Syura Studio, perancang dari Tebet Eco Park. Tebet Eco Park ini adalah sebuah fasilitas publik, ruang terbuka publik yang baru di Jakarta. Dan kebetulan saya udah sempat datang ke sini hari Sabtu dan merasakan ruangnya sangat menarik dan juga bermanfaat banget nih buat masyarakat. Kalau boleh cerita secara pendek dulu aja sebagai intro, Tebet Eco Park ini apa? Ya, Tebet Eco Park adalah taman seluas 7 hektar yang dulunya berfungsi sebagai Taman Hutan Kota Tebet. Dan proyek ini diprakarsai oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Mereka ingin merevitalisasi taman ini. Jadi dulunya dinamakan Taman Honda Tebet. Jadi sudah ada dari 10 tahun yang lalu, dan kami diminta untuk membantu mendesain revitalisasi dari taman yang sudah ada. Kalau boleh digambarkan kondisi seperti apa tuh? Kondisi existing itu taman ini sangat gelap. Satu, kedua banyak nyamuk, ketiga sungainya mempunyai bau tidak sedap. Ya, jadi setiap hujan lebat, kondisi existing taman itu selalu banjir. Dan ketika dia banjir, pohon-pohon ini terendam oleh air dan membuat pohon ini tumbuh tidak sehat. Dan juga tanaman ini dipagarin dengan tembok beton. Apa step desainnya? Bagaimana waktu memulai? Kita perlu melakukan pendataan dari site analisa. Ada lebih dari 1.500 pohon, kita survei satu-satu untuk menentukan ketinggian, kesehatan, jenisnya, dan semua itu ditabulasikan dalam data. Dan juga topografi survei. Nah, setelah ada pendataan itu, kita melakukan wawancara juga dengan Dinas Pertamanan, dan mereka sudah melakukan workshop dulunya dengan masyarakat Tebet untuk memperoleh aspirasi masyarakat, mereka maunya apa aja. Apa aja keinginan masyarakat itu? Keinginan masyarakat basically simple, mereka ingin tempat yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan ruang terbuka seperti olahraga, jogging, berkumpul, itu keinginan mereka. Kedua, mereka ingin taman ini bersih, ya, karena sebelumnya kotor dan karena ada TPS Tebet ada di sini dan menimbulkan bau, dan mereka ingin sungai itu lebih jernih dan lebih bersih, lebih menarik. Kemudian apa yang Syura lakukan step berikutnya ketika melihat dua hal ini, existing dan kemudian kebutuhan publik? Ya, kita lihat satu, saluran air, karena kalau taman ini selalu dibanjirin, itu tidak akan enak untuk dipakai. Dulunya kanal ini adalah terbuat dari beton, batu kali, jadi kita menggunakan konsep naturalisasi. Semua beton ini kita hancurkan, kita naturalisasikan dengan teknik bioengineering, dan kita tanam vegetasi di embankmentnya, yang manfaatnya sebenarnya membantu memfilter air, membuat air lebih bersih. Kedua, untuk attract biodiversity, di mana cabung-cabung, burung, atau ikan, dia akan kembali ke habitat ini. Selama konstruksi, ada banjir 10 tahun, banjir 25 tahun, itu datang dan mereka benar-benar menggenangin air. Jadi kita memang mendesain, destinasikan ada area namanya wetland boardwalk, itu tempat yang destinasi untuk terendam air. Ya, dan untuk itu kita memilih tanaman yang cocok. Jadi ada beberapa tanaman seperti vetiver, itu sangat bagus. Selain berfungsi, dia bisa hidup di air, dia juga bisa memperkuat erosi. Dan tanaman-tanaman seperti pandan itu membantu menciptakan aroma yang lebih baik. Dan banyak-banyak tanaman-tanaman air lain yang sebenarnya kita sebut riparian planting, ya. Ada yang di dasar air, ada yang di embankment, dan ada yang di atas. Dan semua tanaman ini sebenarnya walaupun dia ketika hujan deras tergenang, dan ketika surut lagi, mereka masih tetap hidup. Kita menciptakan program-program di sepanjang sungai ini. Dan program ini didesain berdasarkan wishlist-nya dari masyarakat Tebet yang berbeda-beda. Jadi ada anak sekolah, ada lansia, ada anak muda. Itu kita plan, kita membuat programnya sesuai dengan
karakter site-nya. Jadi ketika ada open space misalnya di playground-nya lebih terbuka dan ada SPBU dulunya, kita jadikan playground. Playground kita desain dengan skala besar, mungkin one of the biggest and free ya di Jakarta. Playground ini kita custom design sendiri. Jadi kita nggak menggunakan supplier playground, kita membuat gambarnya sendiri. Idenya itu terinspirasi oleh rawa. Karena Tebet itu dulunya rawa. Bahkan ada yang bilang Tebet artinya rawa. Nah, inspirasinya kita mengambil inspirasi hewan-hewan yang hidup di rawa itu apa aja sih? Buaya, semut, berang-berang, kodok ya. Dan kita melihat aktivitas binatang ini seperti apa? Kodok melompat, ada kriket misalnya, kriket manjat. Nah, kita transformasikan sebagai ide pergerakan manusia di playground itu. Jadi ada trampolin, ada sliding seperti ular, ada manjat seperti berang-berang, melompat seperti kodok gitu kan. Itu semua terinspirasi lagi dari hewan-hewan yang hidup di rawa. Ada lapangan terbuka, kita jadikan community lawn. Dan dulunya ada plaza besar, kita keep dan kita upgrade plazanya menjadi pavilion yang besar. Jadi semua itu didesain berdasarkan konteks site. Kedua, masalah aksesibilitas. Jadi walaupun ukurannya 7 hektar, sebenarnya taman ini terbagi 2. Jadi ada masalah traffic di sini juga. Gimana orang supaya bisa move from taman di selatan ke utara dengan mudah. Sebelumnya mereka harus menyeberang, keluar dari pagar, terus nyebrang aja, dan itu bisa menimbulkan kemacetan. Nyebrang untuk pindah ke taman berikutnya atau meneruskan jalan ke taman sebelahnya? Pindah ke taman berikutnya. Kan tamannya terbagi 2 ya. Jadi masalah konektivitas ya. Bagaimana kita menghubungkan 2 taman ini seamlessly dan exciting juga. Dan kita mendesain bersama dengan tim studio saya, kita mendesain jembatan yang seamlessly tanpa harus naik tangga. Supaya difabel juga bisa akses. Stroller dan bersepeda. Dan didesain menghindari existing pohon sebaik mungkin, sehingga ketika orang berjalan, mereka bisa melihat kanopi pohon dari dekat. Sebagai desainer atau perancang, entah itu arsitek atau arsitek lanskap, sangat penting kita sekarang memperhatikan lingkungan ya. Sebisa mungkin sebagai desainer kita bisa memperbaiki lingkungan juga. Di Indonesia kita harus dari sendiri, karena tidak ada insentif, tidak ada regulasi yang kuat ya, dan kita harus itu dimulai dari perencana. Betul. And to be honest, semakin banyak klien dan owner yang ingin mempunyai lingkungan yang lebih hijau. Itu kita sudah lihat trennya sudah mengarah ke sana. Oke, terima kasih untuk Anton, dan banyak sekali pengetahuan yang kita dapat dari wawancara ini. Semoga jadi inspirasi buat semua, dan saya sebagai warga Jakarta yang lahir besar di sini berterima kasih sekali nih. Sama-sama. Terciptanya sebuah ruang publik yang menyenangkan dan akan sering-sering ke sini.